yang juga tidak kalah penting di dalam kita nanti menempatkan entry point-nya, ada namanya trigger ya. Ada namanya trigger atau konfirmasi. Nah, trigger ini bisa menggunakan pola candle, bisa menggunakan eh, pola candle yang terbentuk di sana, kemudian bisa menggunakan logika. Bisa menggunakan pola candle, bisa menggunakan logikanya ya. Di pola candle, kalau pola candle kan banyak sekali ya. Mungkin ratusan pola candle, dan kalau kita mungkin tidak hafal ya kita menggunakan yang utama saja. Kemarin ada pin bar, ada inside bar, ada engulfing, kemudian ada twister ya, twister. Logika ini kita bisa menggunakan seperti yang kemarin kita juga sudah sampaikan, tanda-tanda pembalikan atau penerusan dengan melihat candlenya. Dengan melihat candlenya, ketika sudah berada di puncak atau berada di tren, kita bisa gunakan logika. Apa yang bisa kita gunakan di sana? Ya logika dia candlenya, logika dari candle terbentuk. Dengan tetap memperhatikan apa? Ini tetap memperhatikan dari sisi pertarungan candle ya, pertarungan antar dua candle, antar candle-candle terdekat. Kemudian juga nanti harus diperhatikan berada di area support resisten, range-nya, retracement-nya sama. Cuma bedanya kita menggunakan logika saja ya. Logika itu seperti apa? Yang kita sudah banyak membaca, belajar dengan pertarungan candle. Jadi kalau dia naik misalkan atau dia turun, meskipun turunnya ini tidak sampai, misalkan di sini ya, yang bawah, meskipun turunnya tidak sampai range terpenuhi ya, kalau kita belum lihat kan seperti ini. Range sebelumnya itu sampai di sini. Ini yang sebelumnya hari kemarin panjang mungkin. Sehingga kalau turun ini masih cukup jauh, masih cukup jauh. Tetapi kita bisa melihat dari sisi candle terbentuk ini, candle merah, dia turun sampai di sini, low-nya di sini. Artinya apa? Dia bisa sampai di harga terendahnya 1944. Kita tandai, ini adalah low-nya. Ya, walaupun ditolak pada akhirnya ditolak ke atas. Maka logikanya pasar itu bisa sampai harga di 1944. Ketika di candle berikutnya dia tidak bisa ditutup di bawah 1944, maka kemungkinan dia akan naik lagi. Jadi ini ibaratnya pertahanan dia yang terdekat. Mampu tidak dilewati, mampu tidak nanti ditutup di bawahnya. Kita uji ke depan terus. Kalau ada sumbu yang terkini yang terpanjang, ya kita uji ke depannya. Ini mencoba turun gagal. Kemudian berikutnya mencoba turun gagal, mencoba turun gagal. Satu hari itu merahnya sampai di sini. Ini merahnya di sini. Kalau saya gabung merahnya di sini. Maka hijau itu akan mendominasi ketika mengalahkan merah. Jadi merahnya harus lebih tinggi. Kalau yang satu hijau di sini masih belum kuat di sini, maka dia harus mengalahkan merahnya. Nah disinilah hijau sudah ditutup. Artinya kekuatan bullish itu mulai dominan. Sehingga entry kita setelah ini selesai, candle hijau ini selesai. Kenapa harus nunggu selesai? Karena meskipun nanti ditutup ya candle lebih panjang, kalau belum selesai candle terbentuk, dia bisa kembali berbalik turun dan habis jadi warna merah bisa. Tapi kalau sudah selesai terbentuk, maka ini ya yang terbentuk, sehingga kita bisa ambil posisi baik di kanannya atau di candle sesudahnya. Nah ini di sini. Sekarang targetnya kita harus mengukur targetnya di mana kita menempatkan target. Target itu tempatkan di mana di situ banyak sentuhan atau ada sentuhan. Kalau kita ukur dengan menggunakan range di bawah, range-nya di bawah dari hari sebelumnya, kita mengukur dari low-nya, ya, maka kira-kira targetnya itu ya di sini. Atau kalau berbenturan dengan sumbunya, kita bisa tempatkan di sumbunya di sini.
Kira-kira di situ. Jadi kalau misalkan kita menempatkan entry buy-nya di sini sampai di ini 800 lebih walaupun kecil. Kenapa? Ya karena kita perbesar dan perkecil aja. Target yang paling realistis dan bisa dicapai dengan baik di harian itu 500-600 ya. 50 sampai 60 pips sebenarnya cukup. Jadi kalau kita gunakan perhitungan, kalau ini terlalu tinggi ya kita gunakan di antara 500-600 itu sudah. Ya, jadi kira-kira di sini. Kalau ternyata naik lagi bagaimana? Ya biar aja sudah. Kalau ada peluang berikutnya baru kita entry lagi. Yang penting exit dulu. Nah sekarang kita lihat pergerakan ketika sudah naik kemudian terhenti, berbalik atau ditutup di bawah. Dia naik lagi gagal, dia naik lagi gagal. Maka kita tandai high-nya di sini sekarang. High-nya di situ. Selama dia tidak bisa ditutup di atasnya dan bisa berubah menjadi warna merah misalkan, maka dia akan kembali turun. Dia akan kembali turun. Tapi diingat waktunya, kalau waktunya sudah cukup malam, ya jangan dilanjutkan ya untuk entry di seperti ini. Intinya kita bisa melihat dengan logika saja ketemu ya, dengan melihat candle per candlenya, high dan low-nya, body yang terbentuk, kemudian candle itu seperti apa polanya, kita bisa lihat. Oke, saya contohkan lagi. Kita acak misalkan begini. Saya ambil yang hari ini ya, yang belum terbentuk, yang baru sekian. Ya, mungkin kita tidak sampai pagi-pagi, ya, kita bukanya sudah jam siang ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jam 1 siang sudah. Perhatikan arahnya, ini yang mendominasi adalah hijau, kemudian tidak mengabaikan dari sisi resisten ya, karena tembus sebelah kiri ada resisten. Logikanya kalau dia ditutup lebih tinggi dari high-nya maka bisa berpeluang naik lagi. Nah bagaimana ketika dia lebih kuat turun karena ada merah ada hijau-hijau ini, ya setidaknya dia harus ditutup di bawah low-nya di sini. Lah kalau di bawah low merah bagaimana? Bisa, tapi targetnya terlalu kecil ke sini. Karena target kita mengambil support resisten yang terdekat di sini. Kalau kita ngambil target, ambil yang terdekat dari support resisten. Kemudian ukur kira-kira cukup enggak untuk target kita. Sehingga kita hanya bisa menggunakan logika ini. Kalau dia break, ambil naik. Kita bisa ambil buy stop tuh di atasnya atau sell stop di bawahnya. Di antara itu saja. Nah, misalkan begini. Saat kita menggunakan buy di sana ternyata tersentuh. Ya, ternyata tersentuh, maka yang kita hitung adalah bagaimana resikonya. Tarik di bawah 400 untuk resiko kita. Kalau ada sumbu-sumbunya, taruh di bawah sumbunya. Oke, ini kita bisa taruh di sini. Jadi misalnya kita menempatkan dengan pending tadi ya, bukan menggunakan logika. Kalau menggunakan logika, misalkan dia naik, terhenti, yang tertingginya di sana, kemudian sudah mulai merah-merah, harusnya kita juga harus analisa ulang ya. Andai saja ini sudah masuk duluan. Kita punya posisi buy. Maka ketika ini tersentuh, yang kita lakukan adalah menempatkan di mana resikonya. Kita bisa mengukur di sini 400-an atau 500 juga boleh. Kita tempatkan SL. Kita bisa menempatkan stop loss di sana. Kenapa tidak sampai ribuan? Kenapa tidak sampai kita ambil di bawah sini? Kalau kita menempatkan resiko terlalu jauh, maka untuk mengembalikannya akan cukup sulit nantinya. Nah, kita juga bisa mengkombinasi di sini SL, kita juga bisa menempatkan posisi yang baru dengan sell stopnya. Dipakai atau tidak dipakai, kita bisa menempatkan atau kita cocok dengan misalnya hanya dengan SL ya sudah, berarti kita nanti melihat peluang berikutnya. Caranya bagaimana ya dianalisa ulang. Oh ternyata merahnya masih cukup tebal, kita bisa menarik garis Fibonacci dari bawah ke atas, kita bisa menempatkan di bawah 61,8 misalkan. Di sini boleh sell stop juga boleh. Nah, lotnya sama boleh, berbeda boleh. Kalau sama, maka exitnya jaraknya nanti setidaknya harus sama atau lebihkan sedikit. Ini lebihkan sedikit begini. Ini untuk batasan targetnya dengan lot yang sama. Karena setidaknya kalau kita salah,
Kemudian yang kita pertimbangkan adalah bagaimana segera exit dengan kerugian yang minim. Atau mungkin kita menggunakan lotnya yang berbeda atau dua kalinya ya. Nanti perlu dicoba. Silahkan yang mana yang cocok. Kalau cocok dengan SL ya sudah kita gunakan analisa ulang. Terbentuk candle warna merah misalkan kita uji ya. Misalkan terbentuk warna merah kita uji. Oh ternyata ini masih berada di area retracement, mendekati retracementnya. Tunggu ini selesai boleh sampai ini dilewati, baru setelah itu ambil posisi di bawah 61,8 di situ. Targetnya berapa? Targetnya sama biasa 500 hingga 600 ya. 500 hingga 600 itu kira-kira di sini. Ya, kira-kira di situ. Sehingga untuk menutup kerugian tadi kan risikonya 400. Kalau kita targetnya 600 masih bisa ketutup kerugian itu. Kalau kita menggunakan SL saja. Tapi kalau kita menggunakan switch atau menggunakan averaging, maka saya pastikan akan bisa keluar dengan baik tanpa harus menunggu peluang berikutnya karena kita bisa menggunakan sell stop di area SL-nya.